Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kusuma, kembali lagi dengan saya Reni dalam salah satu konten perdana edukasi kesehatan di Klinik Kusuma Medika, yaitu Ngobras, ngobrol seputar kesehatan. Untuk Ngobras yang pertama kali ini, kita ditemani dengan salah satu dokter nih, yang paling sering dicari di Klinik Kusuma Medika. Siapa lagi kalau bukan Dokter Gigi Randy Agritama. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Anda bisa dibantu? Atau Iya, ada yang ini bisa dibanting? masih seger nih kayak dokter di penghujung Ramadan ini ya dokter ya. Alhamdulillah, lemes tapi berusaha untuk Tetap seger. semangat ya dokter ya. Oh ya dokter, ini banyak sekali nih yang dikeluhkan para pasien-pasien dan teman-teman kita nih, khususnya di Klinik Kusuma Medika nih dokter. Kayaknya banyak beberapa pasien nih yang takut nih buat ke dokter gigi. Terus yang kedua itu banyak juga keluhan ini tentang bau mulut dan juga kesehatan gigi dan mulut selama Ramadan nih dokter. Mungkin dari dokter Randy ini ada beberapa tips buat teman-teman kita dan pasien-pasien kita di Klinik Kusuma Medika ini untuk gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulutnya selama bulan Ramadan, dan juga nggak perlu takut untuk datang ke dokter gigi selama bulan Ramadan. Mungkin dari dokter Randy bisa menjelaskan sedikit ke para pasien dan ke teman-teman Jadi kita. yang mana dulu yang harus dijawab? Takutnya dulu? Oh iya, yang pertama takutnya dulu aja dokter nih. Kenapa Oke. sih mereka takut kesini saat Ramadan gitu loh dokter? Nah, itu juga menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa Iya. harus takut gitu? Takutnya karena dokternya atau karena mungkin takut batal untuk perawatannya. Iya. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir untuk batal masalah perawatan ya, karena kan perawatan gigi itu nggak Membatalkan. makan dan minum. Tidak membatalkan. Iya, tidak ya, membatalkan puasa. Insya Allah nggak batal puasa karena kan harus niatnya juga baik ya untuk Iya, merawat gigi, perawatan untuk gigi. mungkin pada saat puasa giginya sakit. Yang penting niatnya. Iya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah Menjaga kesehatan. instruksi dari dokter giginya juga harus diperhatikan. Diperhatikan. Contohnya, ya kan, airnya kumur aja Bu, atau Pak airnya buat kumur. Nah, kalau disuruh kumur ya dibuat kumur aja, Jangan jangan ditelan. diminum ya kan. Kalau diminum Iya. akhirnya batal puasanya. Iya, gitu. dokter. Jadi nggak usah khawatir untuk perawatan gigi pada saat bulan Ramadan. Oke. Yang kedua tadi Tips apa? kedua ini banyak sekali dokter yang mengeluhkan tentang waktu bulan puasa ini kenapa bau mulut, tapi katanya juga bau surga ya tuh dokter. Tapi kan teman-temannya yang tidak kuat ya dokter ya pastinya. Itu mungkin ada tips nih dari Oke. dokter nih gimana nih buat cara pencegahannya. Ya. Jadi bau mulut itu sendiri kita harus cari tahu penyebabnya dulu. Penyebabnya apa? Yang jelas kalau bau mulut penyebab utamanya adalah kotor. Jadi rongga mulutnya kotor. Nah, kotor ini kan akhirnya kita cari tahu kenapa kok bisa kotor. Nah, kotor itu bisa dari yang pertama dari sisa makanan. Yang kedua bisa dari gigi yang berlubang, akhirnya makanannya nyangkut di situ. Yang ketiga bisa dari karang gigi. Atau yang keempat bisa dari sisa akar yang nggak segera diambil. Nah, caranya gimana untuk biar kita nggak bau mulut pada saat Ramadan? Ya, yang pertama yang jelas harus gosok gigi. Gosok giginya juga harus benar. Jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan hanya digosok aja tapi tidak sesuai dengan aturan atau dengan cara yang benar. Oh iya. Kemudian yang kedua adalah menjaga makanan pada saat, terutama pada saat sahur. Karena apa? Pada saat Ramadan ini adalah kondisi di mana rongga mulut kita tuh cenderung lebih kering dari biasanya. Kalau rongga mulut kita lebih kering, itu biasanya koloni bakterinya itu semakin meningkat, sehingga menyebabkan kecenderungan bau di rongga mulut kita juga meningkat. Maka dari itu, ketika ada sisa makanan, ada lubang, ada sisa akar, dan ada karang gigi di dalam rongga mulut kita, plus kita gosok giginya nggak benar, ditambah pada saat puasa, itu merupakan kombinasi yang bagus untuk membuat bau mulut. Begitu kira-kira. Ya, untuk gosok gigi yang benar selama bulan puasa ini kayak gimana sih dokter? Ya, jadi sebenarnya Apakah sama harus 3 aja. kali, Ya. waktu siang-siang hari gitu perlu nggak sih dokter? Oh, iya. Sebenarnya sama aja sih. Gosok gigi dianjurkan cukup 2 kali sehari aja. Kapan waktunya? Sebenarnya kalau pada saat nggak puasa, kita anjurkan pada saat pagi sesudah sarapan sama malam sebelum tidur. Kalau puasa gimana? Kalau puasa disesuaikan aja. Nah, kalau malam ya sebelum tidur gosok gigi dulu, nanti sama setelah sahur.
tapi dok kadang-kadang ini apa namanya setelah buka mulut saya itu agak nggak enak. Nggak enak. Nah ya monggo aja nggak apa-apa. Setelah buka sikat gigi dulu nggak apa-apa. Nanti sebelum tidur wajib sikatan. Oh gitu, lagi. berarti fleksibel ya dokter ya? Fleksibel kalau aja setelah bukanya. ya. Tapi yang dianjurkan tetap ya minimal 2 kali sehari lah, terutama pada saat sebelum tidur. Gitu. Mungkin ada ini dok, dental treatment apa sih dok yang bisa dianjurkan nih untuk sebelum puasa atau saat-saat Ramadan ini yang bisa mencegah bau mulut dan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya ini dokter? Ya, setelah kita tadi tahu penyebabnya kan, penyebab dari bau mulut itu apa aja, yang jelas juga penyebabnya itu harus dihilangkan. Jadi kalau mau treatment gigi, terutama untuk mengurangi bau mulut, yang pertama scaling atau pembersihan karang gigi. Yang kedua gigi yang bolong itu kalau bisa dirawat, dibersihkan, ditambal. Kemudian yang ketiga sisa akar itu harus diambil ya, karena sisa akar itu kadang-kadang makanan juga bisa nyangkut di situ, susah dibersihkan sehingga menyebabkan bau mulut. Gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit dari bincang-bincang kita saat siang hari ini. Nah, ini banyak juga nih dokter yang tanya, tiap hari tuh ada pesan masuk ke klinik itu. Dokter gigi Randy tuh praktek hari apa aja sih? Itu banyak tuh yang tanya dokter. Mungkin bisa dikasih tahu nih buat para teman-teman, kapan sih dokter Randy itu prakteknya? Oke, untuk di klinik Kusuma Medica sendiri, saya praktek di hari Selasa dan hari Jumat ya, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi kalau untuk mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang mau periksa gigi ke klinik Kusuma Medica bisa datang di hari Selasa dan hari Jumat. Gitu. Ya. Mungkin juga bisa nanti menghubungi dulu ke nomor klinik biar nanti bisa direservasikan seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Randy untuk sharing-sharingnya hari ini. Udah meluangkan waktunya nih yang sangat-sangat sibuk sekali. Nah, perlu diingat lagi ya teman-teman, jangan pernah takut untuk datang ke dokter gigi karena apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena ada pepatah yang mengatakan sakit gigi tuh nggak seindah sakit hati ya dokter ya. Wow. Oke, mungkin itu aja ya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin teman-teman mau request nih untuk ngobrol selanjutnya dengan dokter siapa sih? Bisa tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa like dan follow-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.